Oh, kekejaman majikanmu. Kamu ditaruh di sini. Apa kamu tidak bisa pulang ke tempat majikanmu? Baik, saya akan buka. Allah. Yuk. Nih, saya bukakan jalan kamu untuk pulang. Astagfirullahaladzim. Allah Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa setia channel Laslos. Alhamdulillah ini kita bersama Mas Bahul sudah dekat dengan lokasi yang mana kami kedatangan seseorang, bahwa malam hari ini kami berdua akan menuju ke suatu perkebunan pisang apa itu Mas yang dibuat susu ya, Cavendish. Mau ke perkebunan pisang Cavendish yang menurut daripada tamu yang menuturkan bahwa punya riwayat baru-baru ini dia sangat mengeluh sekali kebun pisangnya dirusak, tahu sama hewan atau tahu sama apa, yang jelas ini ada keluhan. Ini keluhan tersebut disampaikan untuk tim Laslos. Katanya ini sangat janggal sekali. Kalau iya sama orang mungkin ada bekas-bekas peso atau benda-benda tajam pemirsa. Tapi ini sangat mengerikan sekali katanya. Setiap setiap batang pohonnya itu katanya seperti cakaran, Mas. Seperti cakaran, iya. Jadi roboh karena cakaran. Itu kebanyakan kayak gitu pemirsa. Ya mudah-mudahan ya pemirsa kita bisa nyampe ke lokasi perkebunan pisang Cavendish tersebut. Mudah-mudahan di jalan tidak ada apa-apa ya, tidak ada halangan. Ini alhamdulillah juga ini tidak turun hujan. Mungkin dikasih kesempatan untuk melakukan satu pertolongan, atau ingin sekali kami berdua menguak adanya suatu misteri lah yang masih teka-teki untuk kita semua. Baik pemirsa, mudah-mudahan ya kita nyampe di kebun pisang Cavendish tersebut. Yuk pemirsa, kita jalani apa yang akan jumpai malam hari ini. Mudah-mudahan kita berdua bisa berhasil dengan selamat ya Mas. Amin. Yuk, bismillahirrahmanirrahim pemirsa. Mudah-mudahan tidak ada aral melintang di jalan, karena ini mengingat keadaan semacam ini pemirsa. Ini di jalannya pun juga kayak gini banget, ya rimbun sekali, bahkan si pemilik, astagfirullahaladzim, ini pemilik perkebunan tersebut mengatakan bahwa harus hati-hati kalau memang mau ke kebun saya Pak, karena di situ di jalan banyak sekali gangguan-gangguan yang memang ada tersebut, karena mengingat keadaannya sangat rimbun sekali. Ya ini kenyataannya semacam ini pemirsa. Yuk pemirsa, kita jalani aja. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi katanya jalannya berliku-liku Mas. Nanti di situ ada pertigaan terus belok kanan, terus nggak lama lagi terus belok kiri. Ini lumayan jauh. Iya, lumayan jauh. Yuk. Ini pemirsa, sangat rimbun sekali tempatnya. Astagfirullahaladzim. Ini, astagfirullah. Bener. Numpang lewat. Kami berdua numpang lewat. Hanya numpang lewat saja. Kami ingin ke suatu tempat, bukan di tempat sini, tapi ini pemirsa, ini sudah ada gangguan 2 kali, 3 kali. Astagfirullah, itu, ya Allah. Tuh. Langsung loyor ke situ, Mas. Enggak, saya niatnya enggak jahat, saya hanya ingin tahu, tapi bukan di tempat ini. Saya hanya numpang lewat saja, ini karena jalan, jadi saya harus melewati jalan ini. Maaf sekali, maaf nih pemirsa, sudah ada gangguan. Yuk, Mas, yuk. Nih. Nah itu kan udah 2-3 kali, iya bener. Nih pemirsa, sudah astagfirullah, ini malah buyarkan konsentrasi nih Mas. Ini tadi gimana nih Mas? Di depan ada pertigaan, belok kanan. Yuk pemirsa, yuk. Coba kita cari pertigaan, terus belok kanan. Agak masuk ke dalam ini kan ya kan? Iya. Sebenarnya ada jalur yang lebih luas, cuman kita lewat jalur yang ini. Tar dulu Mas, ini bingung nih. Saya bingung nih. Ini saya bingung. Pertigaan, belok kanan. Ya ini. Oh mungkin ini nih. Ini pemirsa. Ini saya. Astagfirullahaladzim. Nih pemirsa. Bener ini. Pertigaan belok kanan. Oh berarti sini mungkin ya pemirsa. Ini mudah-mudahan kita nggak nyasar. Allahu Akbar. Mas, mundur Mas. Mundur. Astagfirullah. Mundur. Tuh apa tuh. Tuh pemirsa. Saya melihat sesuatu pemirsa di sini nih. Ini. Siapa? Di depan siapa? Begal kah? Hah? Ada di tempat kayak gini begal kan?
Siapa tahu, Mas. Coba Kang. Allah Akbar. Berarti Kang. Allah Akbar. Siapa? Siapa di depan? Hilang, Mas. Itu kayaknya ada yang lari di sana Kang. Tuh kan? Tapi larinya kayak ada bayangan. Iya. Kang. Ya sama yang kayak gini nih. Sama seperti sini nih tadi nih. Nih. Ini saya sudah dibingungkan pemirsa nih. Banyak sekali ada suara-suara dan banyak sekali adanya gangguan. Ini membuyarkan konsentrasi untuk menuju ke kebun pisang tersebut pemirsa. Ini hilang konsentrasi saya di sini Mas Bahul. Ini kemana ini? Nih, bingung juga ini, bener. Allahu Akbar. Mau coba teman lagi aja. Yuk. Tapi bener kan pertigaan tadi kan? Iya, pertigaan, terus belok kanan ini. Astagfirullah. Ini ada pertigaan lagi, Mas. Oh, ini jangan-jangan, wah nggak beres ini. Ini kan tadi udah pertigaan. Ya, ini pertigaan lagi, pemirsa. Tadi saya sudah melewati pertigaan, belok kanan. Ini ada pertigaan lagi ini. Astagfirullah. Ini. Apa lagi tuh Kang? Siapa? Benar pemirsa. Jadi bukan hanya bualan atau cerita saja yang dinyatakan oleh pemilik kebun pisang tersebut. Di jalan pun banyak sekali gangguan. Maka dia pun menceritakan bahwa kalau mau pulang dari kebunnya itu tidak terlalu berani senja. Karena di situ banyak sekali gangguan-gangguan yang memang ada di tempat tersebut pemirsa. Jadi kalau sudah hitungan jam 3 itu udah duhur, asar, mau asar itu cepat-cepat pulang. Baik dia sendirian atau berdua dengan keluarga, dia cepat-cepat pulang. Karena takut kayak gini jalannya pemirsa. Ini juga saya sedang bingung nih. Saya harus ngambil yang mana ini? Bismillahirrahmanirrahim. Ya coba kita kasih. Gimana? Ada keraguan? Udah nggak usah ragu Mas. Ini memang kayak gini banget jalannya masalahnya. Jadi kalau kita nanti tidak ambil keputusan, terus kita tersesat di tempat kayak gini, malah kita nambah payah lagi. Tidak menuntaskan suatu masalah, malah justru menambah masalah. Pemirsa, mudah-mudahan ya, mohon doanya kita bisa ke tempat tujuan tersebut. Ini saya ngambil ke kiri aja ini. Keputusannya ke kiri aja Mas, yuk. Bismillahirrahmanirrahim, kiri. Astagfirullah. Suara Mas, suara. Iya Kang, sebelum Suara. Ini pemirsa, ada geraman pemirsa. Aduh. Siapa kamu sebenarnya? Kalian saya tuntasin. Kalian berhadapan langsung. Walaupun bukan ini tujuannya ya. Mas Baul? Ngapain? Sekalian ini, kepalang tanggung pemirsa. Ini di jalan sudah ada godaan dan godaan. Ini malah ini ada suara geraman pemirsa. Astagfirullah. Tetap kita maju, pantang mundur. Astagfirullah. Nih. Hati-hati Mas, sekitar sini. Pemirsa, sekitar sini nih, sekitar sini. Sesuatu. Allahu Akbar. Siapa yang sebenarnya? Tampakkan wujud kamu. Ya tidak kira ini. Ya sementara saya juga lagi nyari-nyari nih. Ini. Semakin jelas, Mas. Semakin jelas. Ada gerak-gerak. Tuh. Sini. Ada gerak-gerak tuh. Astagfirullah. Kamu jangan bikin kaget. Itu Kang. Tuh. Astagfirullah. Itu di belakang juga ada, Mas. Astagfirullah. Ada. Aduh. Banyak banget pemirsa. Ini sementara Allah astagfirullah. Allah, kedem. Allah, bismillah. Sosok walau bagaimanapun kau tetap berada di atas bumi ini. Oh, lihat dia duluan, pemirsa lebih tahu sebelum saya ke bumi dia duluan. Saya juga bisa. Emang kamu saja? Enggak. Saya pantang mundur menghadapi kamu. Kamu adalah sifat gangguan. Ini memang sebenarnya bukan tujuan kita untuk mengatasi sosok semacam ini karena memang ini sudah kepalang tanggung pemirsa. Sosok benar-benar mau keluar dari persembunyiannya. Ini mungkin penghalang atau gimana. Saya ingin tahu lebih jelas, saya akan mendekat pemirsa. Hati-hati Kang. Iya. Astagfirullah, galak banget. Enggak boleh kayak gitu. Sama-sama kita hidup di atas bumi ini. Kamu nggak boleh kayak gitu. Hah?
Iya, sama-sama. Kamu ke bumi, saya pun juga bisa ke bumi. Karena kita sama-sama hidup di atas bumi. Walaupun kamu sifatnya hidup di alam kegelapan, saya di alam bebas semacam ini, namun tidak jauh berbeda. Gimana? Kenapa kamu halangi langkah saya? Hmm? Hadapi dulu. Kenapa kamu marah-marah semacam itu? Hmm? Apa kesalahan saya di sini? Saya hanya numpang lewat, tapi kenapa kamu marah-marah kayak gitu? Hah? Kenapa marah-marah? Enggak, ini saya sudah melakukan sesuatu. Tadi untungnya ya masih saya bisa tepuk bumi, pemirsa. Walaupun dia duluan, dia sangat pintar sekali. Kenapa kamu berada di tempat ini dan kamu selalu mengganggu langkah saya? Itu maksudnya apa? Saya ingin tahu ini. Ingin tahu sekalian. Saya tidak akan menghadapi. Cuma saya kepingin tahu. Tapi kalau kamu sifatnya jahat, tak bumi hang sekalian kamu loh. Nggak ada tempat kayak gini loh. Biar hontal jauh dari tempat ini. Udah jangan geram-geram terus. Tuh takut Mas Bahul. Kameramen saya takut. Ya. Oh. Oh, kekejaman majikanmu. Kamu ditaruh di sini. Apa kamu tidak bisa pulang ke tempat majikanmu? Berguna kamu adanya sosok. Oh, jangan tersinggung. Ini saya meluruskan loh. Pulang ke majikanmu, pulang saja. Kenapa kamu mau di tempat kayak gini? Kamu kan lebih pinter. Kamu hidup di dalam kegelapan. Kenapa kamu nggak bisa menembus ke tempat majikanmu sendiri? Terpagari. Allahu Akbar. Ini pemirsa. Allahu Akbar. Biarin. Udah fokus ke sini aja Mas. Fokus ke sini aja. Ini pemirsa. Ini sosok dibuang oleh majikannya karena memang mungkin tidak berfungsi lagi, tidak berguna lagi hingga dia ditinggal di sini pemirsa. Dia tidak bisa menembus ke tempat majikannya, mungkin sudah dilumuri atau sudah ditutup oleh adanya aura yang memang tidak ingin lagi ke tempatan kayak gini. Saya bukakan loh ya, saya bukakan ya. Saya bukakan jalan kamu untuk pulang ya. Jangan lagi kamu di tempat sini ya. Minta tolongan kamu intinya kan. Ya nggak usah geram-geram kayak gitulah. Nggak usah geram-geram kayak gitu. Ini. Hah? Gimana? Ini saya mau menuju ke tempat kebun pisang. Ini kebun pisang, bahwa yang punya itu mengeluhkan. Itu sangat rusak sekali tanaman pisangnya, itu gedebuk pisang, itu batang pisangnya. Apa kamu yang merusak? Allahu Akbar. Kamu toh, nggak boleh kayak gitu. Dia yang merusaknya, Kang. Dia yang merusak, pemirsa. Kenapa? Ini marah-marah nih karena dibuang di tempat kayak gini, hingga apa aja yang ditemui itu dirusak, pemirsa. Mungkin juga ini pohon kayak gini kalau nggak keras mungkin sudah dirusak juga ini. Sini gimana, Kang? Ini saya bukakan pintu agar dia bisa menembus ke tempat dia berasalnya ini. Ini setidaknya ini harus kembali ke pemiliknya ini pemirsa, kembali ke majikannya. Saya bukakan. Apa rasa terima kasih kamu kalau saya bukakan pintu untuk kamu menuju pulang ke majikanmu? Apa? Hanya terima kasih. Tidak memberi imbalan. Tidak akan merusak lagi di tempat ini ya. Kang, jadi, Kang. Ya, oke. Baik, saya akan bukakan. Dan mudah-mudahan kamu bisa sampai ke tempat majikanmu lagi. Dan apabila ini saya pesan, apabila memang majikanmu tidak suka sama kamu, lebih baik majikanmu dengan secara bagus kembalikan sama yang punya awalnya ya. Kamu kembali ke punya awalnya ya. Ya, bagus. Jadi kamu nggak usah ngeridu atau nggak usah mengganggu orang-orang yang memang datang ke tempat sini. Apalagi kamu merusak tatanan kebun-kebun orang yang tidak bersalah. Baik, saya akan buka. Allah. Yuk. Ini saya bukakan jalan kamu untuk pulang. Astagfirullahaladzim. Allah Akbar. Ya, ya. Dah kamu pulang, pulanglah. Sudah saya buka. Silahkan kamu pulang. Nggak boleh kamu di tempat sini lagi. Gimana? Terima kasih. Oh ya, bagus. Kalau kamu terima kasih, bagus. Sama-sama. Manusia hanya bisa menolong semacam itu. Mudah-mudahan, ya, mudah-mudahan kamu diterima dengan lega hati. Kembali ke majikanmu seperti dulu lagi. Aktifkan. Kamu jangan weluh. Makanya jadi sosok itu yang agresif, kooperatif. Oh, jadi nggak dibuang kayak gini, kamu. Pergi. Astagfirullah, langsung pergi. Oh, pergi pemirsa. Sebenarnya sosok ini tadi adalah sosok yang suka merusak kebun pisang tersebut pemirsa.
saya belum mendengar Kang. Padahal ini mungkin saya masih jauh loh ke tempat tujuan tersebut loh. Allahu Akbar, memang benar-benar iya. Oh, benar-benar emang ya kayak gini memang. Tapi mbok ya nggak usah kayak gini buangnya gitu. Jadi buang di larung di laut kan sangat lebar ya, Mas Bahul. Betul sih Kang. Ini dibuang di tempat kayak gini pemirsa. Ini sebenarnya itu tempat larungan orang yang memang sudah tidak menggunakan jasa-jasa perewang, sosok-sosok semacam itu pemirsa. Tapi sayangnya yang buang itu di tempat kayak gini. Walaupun ini rimbun sekali, tapi pada dasarnya ini adalah tempat manusia. Ya akhirnya apa? Dampaknya ke manusia lah yang menjadi korban, selalu diganggu dan diganggu. Apalagi ini ada suatu perusakan di kebun tersebut. Ini adalah sosok tersebut dia marah sekali karena dibuang pemirsa. Jadi apa aja diacak-acak seketemunya. Pohon pisang diacak-acak pohon pisang, mungkin ini pohon kayak gini juga kalau nggak terlalu keras, mungkin ini bisa dipanjat juga. Mungkin astagfirullah, bekasnya di sini nih halus banget Mas. Halus banget ini buat bertengger di tempat kayak gini nih, tuh. Kan halus banget Mas. Iya kan? Ini bertengger di tempat kayak gini, mungkin di sini juga. Bener. Di sini Kang tempat Iya. sekarang. Iya, jadi kesana kemari ini saya beranggapan bahwa sosok tersebut setelah melampiaskan kemarahannya, apa yang memang ada di tempat situ, langsung dia mungkin ke tempat sini. Tempat sini kan mungkin ini strategis sekali pemirsa kalau buat. Enggak di sini lagi kan. Tapi alhamdulillah pemirsa, mudah-mudahan dia sudah balik lagi ke majikannya karena memang itu adalah sosok buangan yang memang majikannya sudah tidak menggunakan lagi. Cuma sayangnya pinter-pinternya si pemilik barang tersebut setelah dibuang, jalan untuk pulang ditutup oleh adanya gaib tersebut sehingga dia tidak bisa menembus ke majikannya pemirsa. Oh gitu ya Kang. Dia marah-marah ya karena sosok semacam itu kan sering sekali disaji loh Mas, dikasih makanan-makanan yang tentu oleh majikannya. Tapi mungkin karena sudah tidak aktif lagi, tidak bisa mendatangkan pundi-pundi uang, lalu dia dibuang di tempat sembarangan. Ini saya sarankan, pemirsa, janganlah membuang di tempat asal-asalan, buanglah di laut. Di laut kan sangat luas sekali. Jadi purna untuk melarung yang sangat-sangat sempurna itu adalah di laut. Jadi walaupun itu udah purna tugas, purna segala-galanya itu adalah laut, pemirsa. Tempat larungan segala-galanya. Berupa klinik, segalanya, magic, apa aja itu di laut, itu adalah tempatnya pembuangan hal-hal mistis semacam itu, pemirsa. Jadi saya sarankan jangan membuang di tempat kayak gini nih. Jadi wargalah yang kena dampaknya. Betul Kang. Itulah pemirsa, sifat-sifat manusia memang sangat-sangat murka sekali. Dulu ambisi ingin memiliki, setelah apa aja yang dimiliki, yang diinginkan sudah tercapai, lalu apa yang dimiliki untuk perewangnya sendiri kalau memang sudah tidak berfungsi secara normal, dia dibuang begitu saja. Itulah sosok yang memang temui di tempat ini. Mungkin itu adalah sosok yang memang merusak kebun pisang Cavendish tersebut. Mungkin saya itu beranggapan besar bahwa sosok itulah yang merusak pemirsa. Tapi alhamdulillah pemirsa, sosok sudah pergi dari sini, mudah-mudahan dia kembali ke majikan yang membuangnya kembali. Baik pemirsa, mudah-mudahan perjumpaan kita bisa diambil hikmah. Semuanya manusia itu hanya bisa berusaha, tapi ambisius ya memang perlu, tapi jangan dengan jalan semacam itu. Karena apa? Kita sudah sering sekali mengingatkan kepada pemirsa setia, jangan sekali-kali kita bersekutu dengan hal-hal semacam itu. Hidup kita tidak 1000 tahun, tidak 2000 tahun. Hidup kita sudah saya katakan dengan hitungan jari. Belum selesai menghitung jari, kita sudah pupus. Jadi lebih baiklah kita memperbaiki diri. Lebih baiklah kita menghapus kesalahan-kesalahan yang pernah kita jalani. Lebih baik semacam itu. Jadi peribahasanya, kita semakin tua semakin merunduk bagaikan padi yang sangat berguna sekali. Pemirsa, mungkin kita berdua salah sekali ya dalam mengucapkan atau mengutarakan. Mohon maaf sekali. Karena itu manusia tidak luput dari salah dan dosa. Mudah-mudahan ya pemirsa, dosa semakin kurang, semakin menambah umur, semakin dikasih suatu wawasan yang lebih luas lagi. Baik pemirsa, sampai sini aja dulu perjumpaan kita. Mudah-mudahan di lain waktu kita bisa jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini udah aman berarti kan Kang? Alhamdulillah aman. Ini sudah pulang. Yo. Kita beritahu ke pemerintah. Iya, bagus.